Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sarung Nusantara Channel. Hari ini kita kedatangan tamu dari LKNU Kecamatan Wonodadi. Jadi pemirsa teman-teman Sarung Nusantara dimanapun kalian berada, perlu diketahui NU itu merupakan organisasi terbesar di Indonesia atau ormas Islam terbesar di Indonesia. Di dalam NU itu banyak banungnya, banyak cabangnya, bahkan tingkatannya mulai dari pusat sampai ke ranting. Salah satu lembaganya NU itu adalah LKNU. Pasti dari teman-teman masih asing dengan namanya LKNU. Mari kita kuras tentang LKNU sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan terkait dengan LKNU itu apa sih? Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Saudara Bos, bahwa NU itu memang organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia ya. Jadi orang mau neng Indonesia toh, neng kancah internasional, NU itu sudah dikenal dan hampir mewarnai di tiap negara. Nah, di dalam NU itu sendiri ada sebuah lembaga yang difokuskan untuk menangani kaitan kesehatan, itu namanya LKNU. Jadi ditanyakan apa itu LKNU? LKNU adalah lembaga kesehatannya Nahdlatul Ulama. Nah, LKNU di Kecamatan Wonodadi kita berkiprah dan berperan dalam mengawal kesehatan warga Nahdien khususnya dan masyarakat secara umum. Nah, itu peran kita di ranah itu, kerja kita di LKNU. Jadi apa itu LKNU? LKNU adalah lembaga yang memang khusus menangani dan mengawal kesehatan masyarakat, khususnya warga Nahdien. Oh iya Pak, bisa dijelaskan tentang program-programnya LKNU itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu. Ya, program-program LKNU kita ada program tahunan, juga ada program semesteran ataupun triwulan juga ada, bahkan mingguan sebenarnya juga ada. Nah, untuk program mingguan itu kita sinergi dan kerjasama dengan Wazisnu Kecamatan Wonodadi. Bagi siapapun masyarakat yang ingin atau menghendaki menghitankan putranya ataupun cucunya, bisa melalui LKNU ataupun Wazisnu Kecamatan Wonodadi. Nah, untuk program semesteran kita juga punya agenda untuk sosialisasi ataupun mengedukasi kaitan kesehatan, itu di ranah lembaga pendidikan maupun di sebuah komunitas-komunitas yang ada di NU maupun di lembaga formalnya maupun non formal. Itu untuk program semesteran. Adapun program tahunan, kita rutinitas tahunan yang dalam waktu dekat ini, terakhir kemarin kita mengadakan bakti sosial kesehatan. Itu meliputi cek kesehatan, ada cek kolesterol, kemudian tensi, pokoknya kesehatan secara menyeluruh. Itu kita gula darah dan sebagainya, kita mengawal kesehatan umat. Oh iya, ini menarik Pak. Terkait program semesteran tadi saya garis bawahi, kan ada mengedukasi di lembaga formal kan gitu? Iya. Ada mengedukasi di lembaga formal. Nah, sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang masih sekolah di SMP, SMA itu terkena dengan yang namanya narkotika Pak. Nah, itu bagaimana sih cara mengedukasi mereka agar tidak terkena dengan itu bagaimana? Ya, ini tim medisnya monggo kelas nih yang berkompeten. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya anggota LKNU Kecamatan Wonodadi dan saya juga perawat. Untuk narkoba sendiri sebenarnya bukan hal yang baru, dan itu bukan hal yang suatu yang secara umum masyarakat ini sudah tahu nih apa itu narkoba dan bagaimana. Nah, khususnya tentang narkoba itu sendiri, memang narkotik dan obat-obatan terlarang itu beberapa jenis yang sudah mungkin sebagian besar masyarakat sudah diketahui.
Cuma yang menjadi perhatian kita itu bagaimana cara mencegahnya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hakim Ketua LKNU Kecamatan Wonodadi, bahwa dari LKNU sendiri memang mempunyai kewajiban dan tugas untuk menjaga kesehatan khususnya warga Nahdien untuk menghindari masalah kesehatan dan narkoba. Kalau dari singkatan dari narkoba, narkotik itu dan obat-obat terlarang, sebenarnya kalau narkoba itu sebenarnya dari sisi medis bagi kami itu sebagai obat Pak sebenarnya. Sebenarnya obat ya Pak. Tapi ada beberapa yang disalahgunakan. Oh, inilah menjadi concern kita atau menjadi masalah kita yang mana kita harus sama-sama, baik kami dari sisi medis maupun dari LKNU sebagai lembaga kesehatan NU. Kalau di kami ada beberapa obat itu kayak macam obat-obat psikotropika kayak morfin, kemudian amfetamin, itu sebenarnya kami menggunakan terapi kesehatan untuk mengurangi nyeri. Tapi oleh masyarakat luas disalahgunakan karena dosisnya berlebihan dan juga sembunyi-sembunyi. Tapi ada juga obat-obatan atau bahan psikotropika atau obat atau bahan lain yang bukan obat itu kayak, mohon maaf ya, mungkin dia kenal pohon kecubung, Ya, kecubung. ganja sebagainya. Nah, kalau ganja memang beberapa daerah, khususnya di beberapa daerah di luar Jawa itu digunakan bahan masakan, Pak. Kayak di Aceh itu kan sebagai bahan masakan. Apa tidak berbahaya Pak seperti itu? Tidak berbahaya jika menggunakan dosis yang tepat. Obat-obat itu akan tidak berbahaya jika menggunakan dosis maupun cara yang tepat untuk menggunakannya, Pak. Kita dosis kalau di kami di medis itu ada beberapa tahapan seperti kita kasih narkotika itu, dan tidak sembarang kita harus kasihkan, pasti ada fase-fase yang kita kasih. Itu dampaknya kalau misalkan kita terus mengonsumsi itu dengan dosis yang tidak tepat itu apa Pak? Pas yang pertama yang pasti saya jelaskan itu kecanduan. Kecanduan. Yes, kayak kita kecanduan makanan ya, makin sedikit demi sedikit dia akan ketergantungan. Kalau itu tidak kita selesaikan, nah itu akan menjadi sangat memperburuk dari kesehatan dari pengembang dinasti sendiri. Makanya ini sebenarnya tangan bagi kita juga ini, bagaimana mengedukasi oleh keluarga maupun masyarakat sekitar yang mana kami kalau dari industri medis nggak mungkin langsung terjun langsung. Makanya kita menggandeng LKNU untuk memberikan sisi informasi mana-mana ini, ini bapak, ibu atau keluarga di rumah itu minimal memperhatikan kondisi keluarganya. Oh iya Pak, ini mumpung banyak pemirsa yang lagi nonton, tolong bisa dijelaskan bagaimana cara kita mengidentifikasi anak atau remaja yang terkena dengan narkoba itu seperti apa, agar orang tua di luar sana atau guru atau orang terdekat mereka itu setidaknya tahu ini terdeteksi dengan penggunaan narkoba. Iya. Biasanya yang sangat jelas terlihat itu ini Pak, hubungan antar manusia atau pertemanannya Pak, atau mungkin hubungan dengan orang tua sekitar dan sebagainya. Dia akan cenderung untuk menarik diri istilahnya kalau dari kami, atau memang dia biasanya dia ceria atau mungkin serawung ya. Iya, malah tertutup malah yang dia menyendiri karena dia pasti kalau menggunakan pasti dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Satu, yang kedua gangguan perilaku. Biasanya dia badannya bugar, tapi dia akhirnya karena penggunaan itu terlalu lama dan dia akhirnya sering mengantuk. Tapi bukan karena ini ya kurang ngopi loh ya, bukan loh ya. Sering mengantuk, akhirnya dia sering sakit-sakitan, itu yang pasti kan kelihatan sekali itu, keluhan berat badan dan sebagainya. Itulah menjadi tanda awal ya. Maka nanti dari kami dan juga mungkin dari bapak ibu semua yang di rumah atau nanti juga titip ke teman-teman dari LKNU juga mengedukasi keluarga ini loh. Yang penting keluarganya kan orang yang pertama dan utama yang berada di sekitar pengguna ini. Baru ada lingkungan, sekolah, masyarakat dan sebagainya. Kalau untuk keluarga sendiri itu cara mengedukasinya seperti apa sih? Kalau cara mengedukasinya, kalau kita sudah tahu gini, ternyata kok ada ini ya gelagat yang aneh, dari anaknya atau mungkin anggota keluarganya yang dulu saya ceria kok menjadi tertutup, menyendiri, sering keluar malam dan sebagainya.
Yang pasti baik pendekatan orang tua ke anak atau orang tua ke cucu dan sebagainya ya, orang tua ke anak-anaknya ya diedukasi, yuk kita arahkan ke hal yang positif seperti ngaji mungkin, atau mungkin sekolah yang benar ke sekolah. Misalkan dia sering bolos ya kerjasamalah dengan pihak sekolah, orang tua dan orang sekolah dan seperti itu. Kalau untuk sekolah, mungkin langkah apa yang tepat untuk memberikan gambaran kepada siswanya agar menjauhi barang terlarang ini, Pak? Yang pasti adalah dengan edukasi lagi, Pak. Edukasi lagi. Iya, saya sering beberapa kali LKM juga sering masuk ke sekolah-sekolah ya. Iya. Untuk edukasi baik tidak hanya narkoba, sebenarnya juga masalah kesehatan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tangki. Ya, seperti itu. Berikan informasi yang tepat, kerjasama dengan pihak terkait seperti kalau kita sekitar orang puskesmas, ada orang puskesmas, yuk kita masuk sama-sama, kerjasama lah kami dengan orang puskesmas, berikan informasi dan sebagainya. Kalau perlu juga orang BNN, karena yang koordinasi penanganan narkoba dan di BNN dengan pihak psikologi kan juga bisa seperti itu, Pak. Oh iya, Pak, di kalangan anak muda ini, saya sebagai anak muda ya, kadang saya itu mendengar teman-teman katanya itu dijadikan sebagai jamu atau penguat agar bisa tahan lama untuk bekerja, agar lebih semangat. Kalau itu sebenarnya itu memang menambah energi atau enggak sih? Kalau seperti narkoba, miras dan sebagainya? Kalau efek langsung tidak sebenarnya, Pak. Itu karena dengan penggunaan narkoba itu akhirnya apa ya, sel-sel tubuh kita itu menjadi lebih aktif sebenarnya, dan juga bisa itu tadi akhirnya lain seperti itu juga membuat otak kita itu bekerja bukan pada biasanya, makanya dia kelihatannya bugar ya, tapi sebenarnya itu adalah efek awal dari mulai kecanduan. Dari mulai kecanduan akhirnya kalau nggak pakai jadi lemes gitu. Iya. Terus katanya kalau apa ya, kita punya banyak masalah bisa selesai lewat itu benar gak sih? Kalau ada dari kami ke medis ya, kalau nggak ada ya nggak bisa. Biasanya kan banyak anak muda putus dari pacar atau galau atau seperti apa kan akhirnya pakai, katanya kan bisa ngilangin, bisa untuk ngelupain atau yakin ini ya, saya menambahi terkait kebiasaan pemuda-pemudi itu saat ini memang mereka cenderung beraktivitas mengikuti kelompoknya, mengikuti gerombolannya atau teman-teman akrab Dan lingkungan sekitar. Sudah sangat minim sekarang pemuda yang meskipun masih ada itu cenderung di rumah, itu masih ada memang cenderung di rumah saja, tapi itu bagi kami itu juga kurang pas karena sosialnya tidak dapat dan nanti ya di masyarakat cenderung pasif. Nah dari situ perlu pemuda itu keluar rumah, poin pertama itu. Tapi ketika pemuda itu keluar rumah itu harus sesuai atau sesuai dengan koridor tertentu juga. Ada berbagai hal kegiatan positif di kepemudaan, mulai dari yang mewadai itu, mulai dari secara umum ada Karang Taruna, terus ada lembaga-lembaga pemuda lain yang resmi di tingkat lingkungan maupun tingkat kelompok di sekolahan, di OSIS dan lain sebagainya. Terus kembali ke Nahdien itu ada mulai dari di Belajar, ada event IPBNU, lalu ada Ansor Fataya. Kami yakin keseluruhan kegiatan di organisasi atau lembaga-lembaga tersebut menggiring para pemuda ke arah kegiatan positif.
yang di situ otomatis dengan kegiatan-kegiatan positif tersebut otomatis pasti mengurangi atau memberi jarak tertentu ke arah hal-hal yang disebut narkotika tadi. Nah, hal-hal yang disebutkan masnya tadi bahwa sekarang kok ada atau ada argumen yang menyebutkan tentang itu bisa membuat obat atau flying gitu. Ya, maka kalau mengatasi masalah tanpa masalah ya kita tahu sendiri, sebenarnya ada. Tapi narkotika itu bukan jalannya. Jalannya ialah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang sekarang sudah difasilitasi. Pemerintahan ada, lingkungan pasti ada, komplotan pemuda yang di situ punya organisasi yang aktivitasnya positif. Terlebih di Nahdien itu dari jenjang ke jenjang itu semua ada, dan ingin tahu silakan gabung ke ormas atau kegiatan-kegiatan pemuda tersebut. Kalau menjelaskan di sini akan sangat panjang lebar kegiatan-kegiatan pemuda tersebut. Nanti di LTN ini kami harapkan juga apapun kegiatan-kegiatan pemuda di lingkupan kita, terkecil mungkin di Wonodadi, lebih lebar di Kabupaten Blitar, atau lebih luas lagi itu apa saja bisa dikupas tuntas dengan ahli-ahli para pemuda nanti ya. Jadi kalau kembali ke topik terkait narkotika, benar yang disampaikan Bapak Pras ini tadi, bahwa yang pertama yaitu keluarga. Karena walau bagaimanapun madrasah pertama seorang anak itu ialah keluarga. Dan kedua, keluarga ini menjadi pokok penting untuk bergeraknya anak tersebut, yaitu ditujukan iku lho le meluwo tibaan, le meluwo rutinan ansor fatayat IPNU IPPNU, le meluwo Nikolo remas lagi kerja bakti. Itu semuanya sudah secara tidak langsung menghindarkan atau memberi jarak tertentu, bahkan sampai tidak tahu menahu terkait narkotika mereka. Nah, ini nanti ketika sudah dikatakan tidak tahu, nggak pernah dengar dan lain sebagainya, LKNU berperan atau lembaga-lembaga kesehatan yang sifatnya edukatif, bahkan guru-guru tanpa LKNU pun bisa berperan memberitahu bahayanya narkotika. Jadi jangan sampai lah di lingkungan kita, terlebih di pemuda Indonesia ini, sampai percaya bahwa narkotika itu bisa mengatasi masalah tanpa masalah ya nanti. Justru malah sebenarnya tambah masalah itu mungkin dari saya mungkin Hakim lebih jauh terkait yang pernah jadi pemuda. sudah hampir paripurna, jadi tapi sebenarnya tetap belum pengalaman. Saya pengalamannya jadi anak-anak masalahnya. Pemuda ini kumis saya masih tipis. Ya, jadi akhir-akhir ini saya mengamati khususnya di Kecamatan Wonodadi, sangat kita syukuri bahwa aktivitas kepemudaan dengan hadirnya NU di berbagai ini, entah itu di aparat pemerintahan, komunitas kepemudaan, kemudian di internal NU sendiri, dengan ragam dan aneka aktivitas yang ada, niku setidaknya dapat mempersempit ruang gerak mereka, para pemuda, untuk lebih dekat terhadap narkoba tersebut. Jadi tinggal bagaimana kita nanti tetap LKNU berupaya sinergi dengan lembaga yang ada maupun komunitas yang ada untuk sama-sama kita membentengi para pemuda dan mengedukasi tentang bahaya narkoba tersebut.
Intinya berarti kalau kita ikut NO, kita otomatis juga memitigasi diri kita untuk menjauhi narkoba ya. Betul sekali. Iya. Apalagi dengan kekompletannya itu mulai dari jenjang pelajar sampai bapak-bapak pun masih Ya. ada. Iya, iya. Oke pemirsa, ingat bahaya narkoba. Narkoba itu sangat bahaya. Jangan sampai kita kecanduan apalagi mengenal barang haram itu. Kalau bisa kita jauhi, jaga keluarga, jaga diri kita sendiri. Mungkin itu teman-teman dari kita. Cukup sekian dari saya. Nanti kita bahas lagi lebih dalam terkait dengan narkoba di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.